Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Balai Rehabilitasi BDN Kota Makassar yang sempat hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati rekan-rekan staf yang sudah mendapatkan hadir di tempat ini. Yang kami hormati narasumber perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah Kiai Muda Syahri Wijaya SH MH. Sebelumnya kami persilakan kepada Kepala Balai untuk membuka kegiatan kita sekaligus memberikan sambutan pada pertemuan kali ini. Kepada Bapak, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dalam kesempatan ini. Terima kasih dan sebenarnya Pak Ustaz memberikan masukan dan nasihat kepada kami, staf, rekan kami yang Jadi memang kita ini juga sudah lama bekerja sama dengan MUI, Ustaz, terutama dengan Jaga Senang dan itu di bagian MUI yang berhubungan dengan narkoba. Jadi saya berharap ini akan terus berlanjut dan langsung baik agar kita sama mendapatkan apa. Sekali lagi terima kasih juga kepada panitia, teman-teman yang ini. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kepala Balai atas waktu dan kesempatannya memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai Syahri Wijaya SHMH untuk memberikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, semangat semua dalam jawab salam. Kita jawab salam, jawab salam saya doakan semoga insya Allah panjang umur, sehat selalu, murah hidupnya, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, bersihkan hatinya. Insya Allah kita kembali hidup dengan normal. Insya Allah kita banyak taat kepada Allah, sehingga insya Allah kita semuanya berada di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamin anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Pak Doka. Terima kasih Pak Kepala sudah hadir. Saya hormati di samping saya saudara saya, sahabat saya. Jadi kebetulan beliau sahabat saya. Seperjuangan di Pondok Pesantren di Mangkoso, ketemunya di sini. Jadi sebenarnya bukan kali ini kami hadir, sudah sejak tahun 2017 kami diamanahkan untuk mengisi, tempatnya biasa di aula. Iya. 2017, 18 sampai 2019. Nanti setelah COVID ya sempat terjadi gejolak. Ya, dan wabil khusus untuk saudara-saudara saya yang sementara ya
sementara kita memperbaiki diri, ya, karena tidak ada manusia yang luput dari namanya kesalahan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah masih sehatkan kita semua, Allah masih memberikan kita kekuatan sehingga masih bisa beraktivitas dan bisa kita waktu dan sejenak untuk bermajelis, untuk mendengarkan beberapa nasihat dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian salam dan salawat tetap saya tujukan kepada junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai suri teladan yang telah mengarahkan kita menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang sholawat dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala delegasi BNN dan seluruh staf, seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami Muslim. Ya, karena sudah memberikan kesempatan baru tadi untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Kami sampaikan salam dari Rekrutan Dr. Kiai Haji Masyhur Yusuf MA, beliau selaku Ketua Komite Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan kebetulan kami yang diamanakan hari ini menyapa saudara-saudara kami yang ada di BNN. Alhamdulillah, berangkat dari hati. Jadi saya sedikit berbicara tentang hati. Teringat hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalbu." Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu terdapat serupa daging. Apabila daging itu baik, maka baik seluruhnya. Fa iza fasadat jasadu kullu, apabila daging itu rusak, daging itu gelap, maka gelaplah seluruhnya, rusak seluruhnya. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah bahwa daging yang dimaksud itu adalah hati. Jadi saya berangkat dari hati. Berbicara tentang hati, berarti berbicara tentang bagaimana niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung pada niat. Jadi kalau ada orang yang beraktivitas melakukan sesuatu tanpa diiringi dengan niat, ini kapan dibilang orang kaji-kaji. Jika apa-apa tidak jelas arah dan tujuannya. Makanya kalau ada yang mau kita lakukan, maka harus diawali dengan niat. Dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, maka insya Allah arahkan kita menuju hal yang baik. Nah, hati yang bersih, hati yang suci adalah hati yang selalu diisi dengan zikr Allah. Hati yang selalu diisi dengan terus mengingat Allah. Karena ala bizikr la tatma'inul qulub. Ya, ala bizikr la tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Maka biasakan didahulukan dengan Allah. Berbuat sesuatu maka awali dengan basmalah. Mau makan, mau minum, mau berpergian naik kendaraan, minimal baca basmalah. Barang siapa yang aktivitasnya diawali dengan mensertakan nama Allah dalam urusannya, maka di situ ada campur tangannya Allah. Inilah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan ada perlindungannya Allah. Sebaliknya yang tidak mensertakan nama Allah dalam urusannya, maka ketika terjadilah. Makanya kalau ada yang kita lakukan, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana nih kalau lupa dibaca basmalah? Tahulah misalnya ada yang kita lakukan sementara, atau misalnya lagi makan nih, nah lupa dibaca basmalah. Nah begitu kita ingat, baca Bismillah awal wa akhir. Bismillah di awal dan di akhir. Insya Allah dengan mengikutsertakan nama Allah, dengan minimal baca basmalah, insya Allah di situ ada keberkahan Allah. Inilah ibadah pada Allah, dan insya Allah akan ada perlindungan Allah. Mulai kita makan sampai selesai makan, bahkan apa yang kita makan itu akan menjadi berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu saudara dirahmati dan dimuliakan Allah. Hati yang bersih, hati yang suci adalah hati yang selalu diisi dengan zikrullah. Hati yang selalu diisi dengan terus mengingat Allah dalam keadaan apapun, ingat ya Allah. Ya, dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah, di situ disebutkan bahwa kalimat yang seharusnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita itulah tadi. Ya, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya biasakan diucapkan itu. Bangun tidur sampai tertidur kembali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo sama-sama gitu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mau untuk kita berzikir kepada Allah. Hati menjadi tenang, hati menjadi tenang. Sama tuh itu ibu mulai puji suaminya. Ibu, oh ibu, ada suami tak di rumah? Katanya, alhamdulillah. Suami itu sudah menunggu di rumah. Kalau datang suami tak puji, apalagi kalau pulang pergi dari sini ketemu dengan suami, masya Allah, puji suami tak. Ketemu dengan suami, ambil tangannya, cium tangannya, ucapkan permohonan maaf. Ketika selama ini ada kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap suami kita, cium tangannya. Cium tangannya suami itu sama ketika kita cium hajar aswad. Masya Allah, tidak gampang kita cium hajar aswad. Saya waktu pertama mau coba cium hajar aswad tak lempar. Kedua kalinya coba maju, susah. Tidak, ternyata saya lupa baca. Ternyata saya lupa minta sama Allah. Begitu minta sama Allah, ya Allah mudahkan untuk mencium hajar aswad. Akhirnya saya terdorong sendiri sampai ke Ka'bah. Tidak terasa terdorong sampai ternyata di depan hajar aswad. Begitu cium hajar aswad, ya Allah ya Allah, ini enaknya sejuk rasanya. Tidak kuasa lama sekali mencium. Akhirnya ada yang belakang tak tembak. Itu tidak gampang cium hajar aswad, pahalanya luar biasa. Jadi kalau istri cium tangannya suami, sama ketika kita cium hajar aswad. Makanya yang biasakan cium tangannya suami. Begitu pun juga suami kepada istri, cintai, sayangi, cium tangan suami. Kalau pagi pulang rumah, sampai ke rumah, kedua kita izin, Pak, hajar aswad tolong. Cium tangan, masya Allah, pahalanya luar biasa. Kita puji suami kita di bangku rumah. Ketuk-ketuk pintu, tok-tok, assalamualaikum. Buka pintu, sambung dengan selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bercahaya naujat apa-apa. Mana mau dibawa lampu. Tidak apa-apa dibuat senang, pasti enak perasaannya. Enak perasaannya, besar pahala. Alhamdulillah. Begitupun suami kepada istri. Jadi biasakan suami juga cintai istri tak, sayangi istri tak. Istri tak lagi berdandan. Ya. Namanya juga istri mau tampil cantik depan suaminya, supaya suami tidak kemana-mana matanya. Nah, pakai kincu, ternyata lewat sampai di dalam. Jadi calai, jangan dicela. Bilang saja, masya Allah, cantik luar biasa. Nah, kita puji. Istri tak lagi memasak, ternyata masakannya agak sedikit asin. Jadi calai, jangan dicela. Bilang saja, alhamdulillah enak masakan tak. Pas-pas kini dia. Coba-coba saya deh. Nah, tidak apa-apa, dibuat senang. Kasih enak perasaannya. Enak perasaannya, besar pahala. Alhamdulillah.
Kalau kutanya Pak rindu sama istri tidak? Rindu kepada istri? Ibu-ibu rindu sama suaminya? Rindu? Rindu, doakan. Kalau didoakan itu terus dibersihkan hati kita, tidak diambil doa. Begitupun dengan bapak-bapak di sini. Doakan, perbaiki diri kita, indah binafsi, mulai dari kita. Karena kita Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Makanya saya berangkat dari hati. Kalau hati tak bersih, hati tak suci, insya Allah kita keluar dari sini suci. Kembali ibarat kertas putih yang belum ada di atasnya, kain putih yang belum ada pada di atasnya. Kita semua yang ada di sini adalah pilihan Allah. Kita adalah orang pilihan Allah. Banyak saudara-saudara di luar sana mungkin ya tidak pernah ditegur sama Allah, bebas berbuat apa saja semaunya, apa saja dia lakukan. Maka ketika terjadi Allah semudah itu cabut nyawanya. Alhamdulillah masih nasihatkan ke Allah, masih bisa kita bernafas, masih bisa dimakan, masih bisa beribadah kepada Allah. Itu artinya Allah sayangi semua. Kalaupun ada yang didapat lalu kemudian dimasukkan ke sini, itu bukti Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ada datang ke sini dengan kesadaran hatinya untuk membersihkan diri kita, dan dengan sendirinya mendaftarkan diri. Nah, kita bersihkan hati kita, insya Allah Allah mudahkan segalanya. Makanya saya berawal dari hati. Dengan hati yang bersih, insya Allah semuanya akan baik. Bapak Ibu, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan memuji, ya, memuji suami pada istri pada suami. Begitupun saya angkat salah satu kisah. Kisahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu istrinya tidak dipanggil namanya, tapi dipanggil dengan istilah Umayyah. Ya Umayyah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Masya Allah. Begitu mulianya baginda Rasul. Dia sambut istrinya, dia panggil istrinya bukan namanya, tapi kalimat yang dia suka. Itu romantisnya Rasulullah. Pertanyaannya Pak, romantis tadi sama istri kan? Romantis ini. Dulu sebelum masuk ke sini, ya biasakan romantis. Kalau romantis antara suami kepada istri, istri kepada suami, maka insya Allah kita saling mengingatkan. Karena keduanya ini udah dibalas sunnah atau dibalas sunnah. Mereka adalah bagian bagimu dan bagimu adalah bagian bagi mereka. Ketika suami melakukan kesalahan, istri yang mengingatkan. Istri melakukan kesalahan, suami yang mengingatkan, saling menutupi, saling memperbaiki, dan saling memuji. Itu Rasulullah suatu ketika Rasulullah meminta kepada istrinya Aisyah, wahai Umayyah, maukah minta tolong? Maukah engkau membuatkan setting? Masya Allah. Pada saat itu Aisyah menuju ke dapur. Sampai di dapur, dia panaskan air, masukkan teh, dia cari gula. Ternyata bukan gula yang didapat garam, karena sama-sama warna putih. Ternyata garam yang diadukkan ke teh. Lalu kemudian disebutkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini teh, silakan ini. Akhirnya pada saat itu Rasulullah ambil tehnya. Dia minum, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, memerah wajahnya Rasulullah, tapi tidak dimuntahkan. Ditelangi Rasulullah. Ya. Kira-kira bagaimana rasanya kalau kita minum teh begitu? Apa dah bilang Rasulullah? Alhamdulillah, terima kasih ya Umayyah. Alhamdulillah enak tehnya, Masya Allah. Pada saat itu Rasulullah minta tolong lagi. Ya Umayyah, masih maukah minta tolong? Maukah engkau meminum berdua denganku? Romantisnya Rasulullah. Romantisnya itu Rasulullah kepada istrinya. Maukah engkau meminum berdua denganku? Apa Nabi dan Aisyah dengan senang hati Rasul, ini ditunggu tunggu-tunggu. Insya Allah. Akhirnya waktu itu Aisyah ambil gelas bekasnya Rasulullah. Rasulullah katakan, Aisyah, ya Umayyah, ini bekas bibirku. Silahkan minum pakai bekas bibirku. Romantisnya Rasulullah. Pernah jadi kasih begitu istri kita? Pernah jadi? Kedua kita tidak sini kasih begitu istri kita. Setelah dari sana, insya Allah kita kembali lagi ke sini. Insya Allah kita hidup normal kembali dan kembali dalam keadaan husnul khotimah kelak nanti. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya diambillah
Akhirnya diambillah itu gelas, diminum Aisyah, pakai bekas bibirnya Rasulullah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diminum itu tehnya. Begitu diminum, dimuntahkan itu Aisyah, dimuntahkan itu tehnya. Lalu kemudian dia nangis, "Papa ya Rasul, minta maaf ya Rasul, tidak tahu kalau begini ya Rasul." Apa kata Rasulullah? "Khumairah, engkau tidak salah. Andaikan tadi saya menemanimu ke dapur, maka tidak seperti ini." Masya Allah. Itulah Rasulullah Muhammad SAW dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Hidup bahagia, hidup tenang, maka mulailah dari keluarga kita. Suami kepada istri, istri kepada suami. Biasakan saling memuji di antara keduanya. Begitupun kalau kita puji Allah, kita puji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak maksanta ada getaran di dalam hati kita, berarti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada getaran sedikit pun, bisa jadi hati itu sudah gelap, hati itu sudah kotor, hati itu sudah hancur. Ketika hati kotor, ketika hati gelap, maka tidak ada jalan lain kecuali taubat dan nasuha. Bertobat kepada Allah seperti saatnya Allah panggil kita. Makanya kalau kita berzikir kepada Allah, biasakan. Begitupun dengan kita punya handphone. Ini yang tadi Nabi Habib, itu Habib pula. Nah, itu kita punya handphone. HP itu sudah jadi bahan pokok. HP kita sudah jadi bahan pokok. Kalau ada orang yang telepon, ada orang yang hubungi, tidak mau bergetar, tidak mau juga berdiri, berarti lobet. Kalau HP lobet, berarti butuh dicas. Begitupun dengan hati. Ketika hati ini kita dengarkan kalimat zikrullah, kita dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, biasa-biasa saja kita dengar, berarti hati itu sudah lobet. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya baru di azan sampai saat di rumah. Begitu di kolam, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo kolam nih, sholat di orang terlambat, tak kalah tidak ke masjid. Biasa gitu begitu, biasa kadang-kadang. Tapi mulai saat ini, ketika azan dikumandangkan di masjid ini, segera tinggalkan segala aktivitas tanpa ada perintah dari staf, dari pegawai BNN. Begitu dikumandangkan azan, semuanya sudah bertugas, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Keluar dari tempat ini, ketika azan dikumandangkan, tinggalkan segala aktivitas, injak masjid rumahnya Allah. Insya Allah Allah jaga kita. Kalau kita ingat Allah, insya Allah Allah ingat kita, Allah jaga kita. Bapak Ibu, insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kita semua yang hadir saat ini, kita yang berada dan lagi direhabilitasi hati kita, ya kita adalah orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah. Maka bersyukur yang masih ada di sini. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat Ustaz, ketika diamanahkan berceramah Allah di aula, ada yang saya ingat sekali. Dulu mungkin direhab, itu keluar saya ketemu di Maluki. Beliau sudah ikut jamaah, sholatnya sudah 5 waktu, bahkan lebih dulu hadir di masjid, lebih dulu beliau ada di masjid sebelum yang malam ada di masjid, bukan azan, beliau sudah ada di masjid. Saya lihat betul dan saya ingat, karena wajah-wajah bapak pasti saya akan ingat. Suatu saat kita ketemu setelah keluar dari sini, pasti rasa syukur ketika melihat, Masya Allah, bapak dulu yang di BNN sekarang sudah jadi ustaz, sudah jadi ulama. Tidak untuk kemungkinan ada di antara kita nanti kelak, insya Allah bisa jadi kita yang jadi dulu mungkin akan berada di surganya Allah sebelum kami. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa tempatnya salah dan khilaf,
Ya, namanya manusia. Al-insanu makhluk khata manusia. Manusia tempatnya khilaf dan lupa. Jadi memang manusia putranya di situ. Jangan-jangan bikin berkecil hati yang ada di sini. Ya memang putranya kita di situ. Tapi jangan juga beranggapan karena manusia tempatnya di situ. Jadi silapnya saja berbuat dosa. Bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi manusia yang terbaik di sini ialah ketika dia melakukan kesalahan, lalu kemudian dia menyadari kesalahannya, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak mengulangi kesalahannya dan selalu melakukan hal-hal yang baik, maka itulah manusia yang terbaik. Karena tidak ada manusia satupun di dunia ini yang lepas dari namanya kesalahan. Tidak ada manusia lepas dari namanya kesalahan. Semua orang pernah buat salah. Saya pun juga pernah buat salah, bahkan sering buat salah. Hanya Allah yang tutup saya punya aib. Alhamdulillah Allah sihatkan, Allah bukakan kita. Ya. Manusia terbaik adalah manusia yang memperbaiki dirinya. Bahkan dalam sholat saja terkadang kita keliru. Dalam sholat saja terkadang kita keliru. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, apa maksudnya yang angkat dua tangan kita? Sama Tommy itu kalau ada apa-apa kemudian tidak ada angkat tangan, dia serahkan dirinya kepada yang wajib. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kita ini kecil, kita ini doa Allah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita besar di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kadang-kadang pikiran tak kemana-mana. Biasa begitu Pak. Kasih kemana-mana pikiran tak. Kapan Pak ini lepas? Kapan Pak ini kemudian dia bisa betul-betul sadar, bisa seperti orang-orang di luar sana. Kadang-kadang pikiran tak kemana-mana. Itu sebenarnya ada Ji. Apalagi ada saya ibu itu kumpul di rumah mati gaji. Makanya kalau kita sholat itu sangat khusyuk. Yang membuat kita khusyuk tidak khusyuk dalam sholat ada dua hal. Ada dua yang membuat kita tidak khusyuk. Pertama, tidak fokus yang pandangan. Yang kedua, pendengaran. Ini dijelaskan dalam kitab yang berikut karena Imam Al-Ghazali. Kedua hal yang membuat kita tidak fokus, pandangan kita dan pendengaran kita. Makanya apa yang dibaca imam, ayat setiap ayat dibaca imam, maknanya ayat. Pandangan ke tempat sujud, jangan kemana-mana. Karena ada juga orang sholat biasa kemana-mana pandangan. Kebetulan yang di depannya pakai sarung yang ada mereknya. Bonimo, gaya dulu, sangat indah, bisa mengaku-ngaku. Ya Allah ya Allah. Makanya pada saat kita salah, begitu kita salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lalu ditinggalkan tempatan. Jangan dulu tinggalkan kita punya tempat sebelum beristighfar kepada Allah minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah. Karena dalam sholat saja terkadang kita keliru, apalagi di luar sholat kita. Bapak Ibu, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa, manusia banyak hilaf dan lupa. Mudah-mudahan insyaallah Allah bersihkan hati kita, Allah istiqomahkan hati kita untuk semuanya Allah, dan kita tinggalkan hal-hal yang membuat kita terjerumus di dunia kita sudah dapat, apalagi di akhirat kelak. Tapi ketika kita perbaiki hati kita bersihkan diri kita, maka insyaallah Allah bersihkan segalanya. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Insyaallah Allah bukan kita ada kesalahan terhadap saudara-saudara kita, mungkin sebelum masuk di sini pernah kita buat salah sama orang lain. Pernah kita buat salah sama saudara-saudara kita, dan kita keluar kelak datangi oleh yang bersangkutan. Datangi semua yang pernah kita buat salah, sampaikan permohonan maaf, kembali bersihkan, kembali putihkan. Ibarat kertas putih yang belum ada tinta di atasnya, kain putih yang belum ada tinta di atasnya. Dengan berjabat tangan, insya Allah menghapuskan itu dosa. Dengan istighfar, beribadah kepada Allah, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ayo sama-sama kita istighfar. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama. Astaghfirullah
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja seperti kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sejak mulai hari ini, mulai saat ini, Allah sudah bersihkan hati kita. Kita kembali bersih, kita kembali putih, ibarat kertas putih yang belum ada tinta, kain putih yang belum ada noda. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan na'iman hamdan yuwafiqu wa yuhibbu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Kami manusia biasa tempatnya salah dan khilaf. Engkau katakan dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan perkenankan doa. Maka dari Allah ijabah, terima doa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berkahi kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah. Berkahi kami semua yang hadir ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Istiqamahkan hati kami ya Allah. Tuntun kami jalan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat. Jauhkan kami dari musibah. Jauhkan kami dari bahaya. Jauhkan kami dari hal-hal yang Kau tidak ridha ya Allah. Dekatkan apa-apa Kau ridha ya Allah. Tuntun kami jalan-Mu ya Allah. Dan jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang dibuka syurga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sekian akhir kalam. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Syahriwijaya Sarifah atas waktu dan kesempatannya telah memberikan kami yang hadir hari ini siraman-siraman rohani. Ibarat hati kami hari ini adalah kering. Ya, alhamdulillah bertepatan dengan musim hujan, sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita memberikan penghijauan. Begitu pula dengan saat ini, begitu pula dengan detik ini, hati kita yang tadinya menjadi kering, alhamdulillah diisi dengan ilmu-ilmu agama. Dan semoga apa yang disampaikan tadi bahwa beranjak dari niat ya, makanya hati ini adalah alarm, hati ini adalah kode. Ketika kita melakukan suatu dosa, ketika kita melakukan satu kesalahan, maka hati ini akan memberikan sebuah kode kepada kita. Maka ketika kita melakukan dosa, ada getaran-getaran yang muncul di dalam hati kita. Maka tadi diberikan solusi bagi kita yang hadir hari ini, senantiasa memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan satu istighfar, maka satu dosa-dosa kita akan berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kembali lagi mewakili teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai. Dan tentunya bukan hanya hari ini, kedepannya kami mengharapkan silaturahmi yang lebih lagi, sehingga memberikan siraman-siraman yang lebih banyak lagi, ya terutama kebutuhan untuk klien-klien yang hari-hari. Apalagi tadi disampaikan bahwa ada salah satu di antara saudara-saudara kita yang ketika dia keluar, dia kembali hijrah dan menentukan hidupnya. Salah satunya tadi yang disampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan yang hadir hari ini bisa mengikuti jejak-jejak saudara-saudara kita yang kembali membangun silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Mewakili teman-teman sekalian staf balai rehabilitasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Oke, kita kasih satu atau dua kesempatan sebelum masuk waktu puasa. Yang ingin bertanya silakan. Ada satu atau dua orang. Assalamualaikum. Itu Mas. Saya sudah dapat kebenaran.
Saudara, mumpung ini ya kesempatan ini tidak berulang 2 kali. Ya namanya kesempatan 1 kali itu sangat berharga. Ya, jadi saya berharap gunakan waktu dan kesempatan. Kalaupun salah dalam hal berbicara, tadi sudah disampaikan bahwa itu kodratnya kita sebagai manusia. Jadi jangan kita kalau prinsipnya mending 1000 kali kita salah di sini daripada salah 1 kali di luar. Ya, makanya di sini just for today cukup sampai di sini. Di sini. Artinya kalau kita salah wajar ini makanya sama teman-teman tadi. Tadi kalau teman-teman salah di luar di forum yang besar itu akan menghantui sampai mana teman-teman sekali. Oleh karena itu bertanya, yang penting malu-malu. Kalau bahasa tahu-tahu kita ada masalah. Ya. Ada yang mau bertanya? Tadi. Ada ya? Silakan. Atau dari tim ibu-ibu tadi masalah suami dibahas atau ada sesuatu resep bagaimana supaya suami itu tidak marah-marah. Bertanya ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Apalagi hari Jumat, hari yang pun dengan berkah. Jadi jangan sia-sia menginstal hari ini. Biasa memang ibu paling banyak menurutnya. Cuma sampai kami lah. Sampai ke dalam masalah. Kalau tidak ada yang disampaikan, kembali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya.